مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du, sholatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dan telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul thalabul ilmi dan memperkuat ukhuwah. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggilir keadaan kita. Hari ini kita dalam keadaan sehat, mungkin besok kita dalam keadaan sakit. Hari ini kita dalam keadaan bahagia, besok mungkin kita penuh dengan duka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyayangi hambanya dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang ketika Allah memberikan sebuah ujian berupa kebahagiaan, kita terima. Tapi kenapa ketika Allah berikan sebuah ujian berupa kesedihan, lantas kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 4 dijelaskan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita mendapatkan sebuah kesedihan, pasti kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bahkan Allah pun menguatkan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat yang kelimanya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita jangan khawatir kalau hidup kita di dunia ini akan selamanya sengsara atau selamanya kita akan mendapatkan kesedihan. Yakinlah bahwa setiap ada kesedihan pasti ada kemudahan, setiap ada kepedihan pasti ada kebahagiaan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kalian itu bersyukur. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan, seperti ada laki-laki dan perempuan, ada sakit, ada sembuh, ada juga berbuka, ada juga puasa. Ada 4 hal jenis manusia ketika Allah berikan ujian. Yang pertama, golongan orang-orang yang marah-marah. Ketika Allah berikan sebuah ujian, dia berkata, ya Allah, kenapa kau berikan ujian ini kepada aku? Bukankah aku adalah orang yang selalu mentaatimu, yang selalu beribadah kepadamu, lantas kenapa engkau berikan ujian sedahsyat ini kepada aku? Golongan orang-orang yang marah. Yang kedua, ada golongan orang yang sabar. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu untuk marah, dia mampu untuk merusak, dia mampu untuk berteriak, tapi dia juga mampu untuk menahannya. Yang ketiga, ada jenis golongan orang yang ridho. Terserah ya Allah, apapun yang Engkau berikan padaku terserah. Hanya saja aku meminta kepadamu, lancarkanlah, kuatkanlah hamba dalam menjalankan ujian dan cobaan ini. Dan yang terakhir, ada jenis golongan orang yang luar biasa. Ketika ia diberikan ujian berupa apapun, maka dia berkata, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam keadaan suatu apapun. Jadi orang-orang ini termasuk orang-orang yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena apa?
karena dia mampu menjadikan kesedihan, kepedihannya menjadi hal-hal yang positif dalam kepalanya. Karena dia tahu bahwa semua takdir Allah itu yang terbaik untuknya, hanya saja kita belum tahu apa hikmah dari kesedihan tersebut. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan berupa kesedihan atau kecelakaan, maka yakinlah bahwa kedepannya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan atau kesenangan. Kuncinya apa? Kuncinya cukup kita untuk bersabar dan ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.